Tapi yang pasti pihak Pemda sekarang dalam konteks ini menang kan gitu kan? Menang. Iya. Putusannya seperti apapun pihak Pemkab menang dalam perkara ini. Iya. Betul loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ajli zalim wa zalim akhirina min bani salim wa alaihi wasallim. Saya memukadimah ini karena sekarang ingin berbicara terkait urusan hukum. Karena di hukum ini sering terjadi doliman-pendoliman. Dan Pak Mahfud kemarin di Gresik membaca selawat ini. Pemirsa, hari ini kita akan bicara terkait dengan urusan perkembangan perkara yang sempat kita bahas di sini dengan pihak prinsipal yang menggugat terkait dengan aset tanah Pasar Merah, tanah Pasar Merah, bukan tanah Pasar Merah, sengketa tanah Pasar Merah. Tanah merah yang kebetulan waktu itu melakukan gugatan hak kepemilikan tanah itu dianggap Pemda dianggap menyerobot lah istilahnya, menyerobot karena belum ada penyerahan hak milik tanah dari pihak ahli waris yang waktu itu namanya Pak Sarip kalau nggak salah. Pak Sarip ini keturunan dan anak dari Fadlan kalau nggak salah, Adlan atau Fadlan kurang tahu. Kita dalami ke pihak Pemda. Assalamualaikum Pak Bahtiar. Waalaikumsalam Bang Aliman. Kalau Pak Bahtiar dalam konteks ini kan berada di posisi tergugat ya. Posisi tergugat 1, 2, 3 dan 4 Semuanya. Borong bro. Pemda. Sekaligus kepala desa. Pemda dalam konteks ini sekaligus juga kepala desa Petra. Pemirsa, apa yang ingin disampaikan Pak Bahtiar terkait dengan urusan proses persidangan dan sampai di mana hari ini terkait dengan masalah itu? Baik. Terima kasih Pak Aliman atas waktu yang diberikan pada kami mewakili Pemkab Bangkalan di persidangan. Kebetulan saya ditunjuk oleh tergugat 1, 2, 3 dan 4 sebagai kuasa hukum daripada borongan bro. Jadi apa yang pernah disampaikan oleh kuasa hukum dari penggugat di dalam acaranya Sanrasan perlu sebenarnya kami luruskan sehingga masyarakat tidak salah menilai atau tidak salah mengartikan sebenarnya pasar tanah merah ini milik siapa, apakah perlu disengketakan atau tidak. Itu perlu kami jelaskan di sini karena dari pihak penggugat mendalilkan bila mana tanah tersebut milik kakeknya, milik penggugat yang milik penggugat selaku ahli waris waktu itu. Dengan dasar dia memiliki kohir. Kalau sertifikat dia tidak punya, tapi kohir menurut versinya mereka itu yang dijadikan dasar. Padahal kalau kami melihat di buktinya, keberadaan pasar tanah merah itu bukan berada di Persil 72 seperti apa yang disampaikan oleh penggugat. Sehingga seharusnya pasar tanah merah ini sudah tidak perlu diperdebatkan atau diperebutkan lagi. Karena pasar tanah merah itu adalah milik pemerintah Kabupaten Bangkalan. Sempat gini Pak Bahtiar, waktu itu saya sempat dalami gitu ya. Apakah punya bukti hak kepemilikan? Punya, yang disebutkan Pak Bahtiar tadi. Ya. Terus pihak Pemda punya hak kepemilikan, masih belum ada proses pembuktian. Nah, sekarang putusan perkembangan di persidangan gimana? Jadi terkait dengan perkara ini kan sudah diajukan gugatan oleh pihak penggugat ke Pengadilan Negeri Bangkalan. Dan sudah melalui tahap jawab menjawab. Hingga minggu kemarin sudah ada putusan sela. Yang mana perkara ini sudah ada putusan mengabulkan eksepsi daripada para tergugat. Menyatakan bahwasanya Pengadilan Negeri Bangkalan tidak berwenang mengadili perkara ini terkait dengan di dalam gugatan penggugat meminta dinyatakan sebagai ahli waris dari kakeknya atau mbahnya itu. Oh, itu ya putusan sela. Putusan sela. Bukan putusan akhir. Bukan putusan akhir. Bukan putusan sela. Jadi
putusan itu kan ada dua, Ya, ada putusan selah, ada putusan akhir. Karena di sini kami melihat di dalam gugatannya ini ada formulasi gugatan yang tidak pas atau salah sesuai dengan aturan, kami mengajukan eksepsi. Eksepsi kami lah yang dikabulkan oleh majelis hakim. Oh, artinya Pak Bahtiar, di persidangan ini bukan apa yang justru diceritakan di sini kemarin. Artinya ya perkaranya iya, tapi persoalan yang disidangkan oleh pengadilan PN Bangkalan itu dalam konteks ini urusan formilnya. Ya, syarat formilnya. Syarat Formil formil satu administrasi. gugatan. Ya, jadi di dalam suatu gugatan itu kan harus jelas. Penggugat harus bisa membedakan yang mana kewenangan pengadilan negeri, yang mana kewenangan pengadilan agama. Nah, di sini di dalam gugatannya kayaknya digabung jadi satu. Kewenangan pengadilan agama dimasukkan di dalam gugatan. Ya. Kayak kami eksepsi. Berarti yang belum teliti kan urusan penyusunan gugatannya. Belum masuk ke urusan substansi persoalan. Belum masuk kepada pembuktiannya. Oh, Pak Bahtiar, sebetulnya di pihak Pemda itu punya nggak bukti kepemilikan tanah? Jadi begini, perlu kita pahami dulu, tanah yang dibangun pemerintah Bangkalan terkait dengan pasar ini miliknya siapa dulu? Ternyata di situ tanah itu bukan berada di posisi sesuai dengan apa yang didalilkan oleh penggugat. Yang digugat. Iya. Jadi itu posisinya merupakan tanah negara. Artinya pihak Pemda sebetulnya normalnya akan mempunyai bukti kepemilikan kalau begitu. Ya, ini karena ini kan tanah negara. Tanah negara ini ketika oleh pemerintah dibutuhkan, dia bisa saja memanfaatkan kapan saja tanpa harus meminta persetujuan kepada orang lain. Ini kalau minta persetujuan sama siapa? Ini bukan milik penggugat. Tapi ini kan sebetulnya menjadi sebuah silang sengkarut dan sengketa. Kenapa ini disengketakan hak tentang kepemilikan? Itu yang kenapa ini masuk ke sidang pengadilan, tapi ini belum disidang terkait dengan urusan masalah ininya. Sudah disidangkan, cuman putusannya masih belum masuk pada pokok perkara. Lah kalau sudah ini sudah selesai apa gimana, Pak? Ya otomatis kalau sudah putusan selahnya diucapkan berarti sudah selesai perkara. Selesai ya. Iya. Artinya kalau putusan-putusan yang lain kan minggu-minggu terakhir ini kan kita ribut dan sering menyaksikan dan menonton tentang masalah kewenangan dan juga masalah langkah-langkah hukum ketika ada putusan pengadilan itu bagaimana langkah hukum selanjutnya. Kalau putusan selanjutnya ada nggak langkah hukum selanjutnya? Misalkan dari penggugat tidak puas terhadap putusan majelis hakim, pemeriksa perkara dia bisa mengajukan banding. Kalau tidak banding berarti ingkrah. Belum ingkrah apa sudah ini? Belum ingkrah ya. Karena belum waktu 14 harinya masih belum. Artinya bisa saja penggugat nanti dilakukan banding ya. Bisa saja ya. Tapi yang pasti putusan selah ini tidak dalam konteks memutus sengketa kepemilikan, tapi administrasi formil dari penggugatan itu karena ada penggabungan antara kewenangan Kemenag dengan PN digabung sehingga kewenangan PA dan PN ya. Ya, PN digabung sehingga PN merasa ini bukan kewenangannya. Iya, betul, Pak. Ini model-model macam ini sering terjadi apa enggak? Jadi dalam sidang perdata sudah biasa terjadi. Gitu ya. Artinya penggugat ini posisi hukumnya itu harus betul-betul kuat. Kenapa? Karena dia harus bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dia harus bisa menyusun formulasi gugatannya secara sempurna. Gitu. Artinya kalau dalam alur formal bukan substansial itu harus penting dan wajib hukumnya agar tidak ada celah gitu ya. Betul. Dalam penyusunan gugatan itu agar tidak mengalami hal semacam ini. Sebetulnya yang diinginkan adalah pokok sengketa hak kepemilikan gugur gara-gara kurang lengkapnya gugatan. Salah dalam memformulasikan gugatan. Iya. Dan PN menganggap konteks ini tidak punya kewenangan. Iya. Karena memang bukan kewenangan PN terkait dengan menyatakan siapa ahli warisnya, menyatakan ini sebagai ahli waris itu bukan kewenangan PN tapi menjadi kewenangan pengadilan agama. Saya heran juga Mas Bahtiar. Kalau yang kita sini baik yang prinsipal atau hukumnya yang disengketakan itu bukan urusan masalah kewarisan, tapi hak kepemilikan tanah. Kalau ceritanya Mas Bahtiar memang urusan masalah tentang kewarisan dan macamnya, ya salah sasaran dong kalau begitu. Salah sasaran. Gitu ya.
Tapi itu walaupun bagian itu sudah menjadi putusan kan? Sudah menjadi putusan. Apa yang ingin disampaikan terkait masalah ini, Pak Bahtiar? Karena saya melihat di Bangkalan tidak hanya urusan masalah Tanah Merah. Kalau bicara urusan aset, bergerak atau tidak bergerak, banyak memang salah. Ya. Diakui atau tidak. Tapi dalam konteks yang di Tanah Merah mungkin seperti itu putusan pengadilan, dan suka atau tidak suka, putusan pengadilan itu harus kita hormati. Kalau itu sudah ingkrah gitu kan. Tapi kalau memang ini tidak puas, ada jalur lain ya yang bisa dilakukan oleh pihak penggugat untuk melakukan banding dan yang lain-lain. Iya. Gitu ya, Pak. Tapi yang pasti pihak Pemda sekarang dalam konteks ini menang kan gitu kan? Menang. Iya. Putusannya seperti apapun, pihak Pemkab menang dalam perkara ini. Iya. Meskipun diakui atau tidak, pokok persoalan substansialnya masih belum diperiksa, belum disidangkan, dan belum diadili. Betul. Gitu kan? Betul. Oke. Tapi perkara ini sudah diputus, selesai. Selesai. Karena pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini. Iya. Oke, biar semua paham dan bisa semua mengerti bahwa persoalan masalah ini kita juga harus hati-hati. Karena pengadilan itu akan melihat persyaratan formilnya, formil administratifnya, formil dalam suatu gugatannya. Ya. Itu yang menjadi bagian, dan itu yang juga menjadi objek pekerjaan dari pengacara. Ya. Kalau nggak teliti bisa di situ pengacara. Tapi memang Pak Liman, saya bangga dengan masyarakat Bangkalan saat ini. Masyarakat Bangkalan sudah mengerti, melek hukum, ibaratnya begitu. Ketika ada suatu masalah, bukan dia menyelesaikan dengan cara kekerasan, tapi dia mencari solusi, diselesaikan dengan jalur hukum. Bukan karena Pak Bahtiar selalu musim mendapatkan perkara ya, bukan. Karena sekarang kan lawyer di Bangkalan banyak, Pak. Saya bangga dengan masyarakat saya, Pak. Oke, Mas. Pak Bahtiar, kita ini menjadi season pertama ya. Tapi saya, karena Pak Bahtiar ini adalah pengacara senior di Bangkalan, banyak senior, pasti akan banyak cerita-cerita pengalamannya tentang masalah penegakan hukum dan tentang keberacaraannya di pengadilan atau di pihak polisi atau jaksa sampai ke pengadilan. Yang penting untuk mendapat bercerita di sini. Ada cerita-cerita lain yang menarik, Pak Bahtiar?